Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, di sini kita sedikit perkenalan lagi ya. Ini namanya tanaman teh-tehan ya. Teh-tehan yang sering juga atau dapat juga ya dibuat bahan sebagai bonsai ya. Apalagi khususnya buat mame-mame ya. Ini sangat bagus. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena dia memiliki pertumbuhan yang cepat, perakaran yang kuat, tidak mudah mati, dan juga tahan terhadap media apapun, cuaca apapun ya. Itu untuk jenis teh-tehan ini. Oke, sekarang kita akan lihat ya ciri-ciri teh-tehan ya. Batang ini, batangnya seperti ini ya. Nah, untuk jelasnya, oke, dia menyerupai, batangnya warnanya menyerupai sancang ya, sancang. Oke, seperti itu. Dan dia juga ya dalam perantingan sama juga seperti sancang, dia akan tumbuh seperti ini ya. Cuma untuk pertumbuhan daun, nah kalau kita lihat ya, dia saling menyilang ya. Di sini tumbuh, di sini ya salah satunya, dia tidak berhadapan-hadapan. Oke, untuk daun ya, dia bentuknya seperti ini ya. Dia daunnya seperti ini. Oke, dan juga kalau kita balik ya, nah dia berwarna seperti ini. Oke, jadi di belakangnya itu agak kusam warnanya ya, tidak terlalu hijau. Nah, seperti itu. Nah, bila kita lihat dari bawah, nah hijau juga, cuma tidak terlalu terang, tidak seperti yang di atasnya. Nah, oke. Dan ujung daun ya, dia bergerigi ya. Misal kita taruh di sini ya, nah kelihatan kan dia bergerigi ya, seperti ini. Ini adalah jenis teh-tehan. Dan juga untuk kehidupannya ya, dia lebih menyukai terkena sinar matahari langsung ya, seharian full. Nah, ini seharian full, maka dia akan tumbuh subur dan juga rimbun ya. Makanya sering teh-tehan ini dijadikan tanaman pagar. Biasanya sih pada masa-masa dulu ya, teh-tehan ini sering dibuat pagar ya, sebagai pembatas lahan biasanya. Nah, seperti itu. Tetapi karena beriringannya dengan waktu, habis itu di Indonesia juga sudah mulai mengenal bonsai, maka teh-tehan ini sering dijadikan bonsai ya, dijadikan tanaman bonsai yang berukuran kecil. Soalnya untuk teh-tehan ini sangat jarang sekali kita menemukan batang yang besar ya, sangat sulit sekali. Walaupun itu ada ya, tetapi sangat jarang sekali. Makanya untuk tanaman ini ya, tanaman pagar ini atau teh-tehan ini banyak dijadikan bonsai yang berukuran kecil ya, atau small ya. Dan juga ini ya, bisa juga kita jadikan mame juga ya, mame bonsai yang ukuran kecil, atau sito juga bisa. Soalnya daunnya ini juga bisa dapat mengecil ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita cari di sini sebagai ukuran tolak ukur. Biasanya kita kan melihat ya, dalam satu tanaman apakah daunnya itu bisa mengecil atau tidak, kita bisa melihat ya dari tanaman itu sendiri. Lalu kita cari daun yang paling kecil. Nah, seperti ini ya dia. Nah, kecilnya. Oke, jadi seperti itu kecilnya. Mengenai perantingan ya, kita lari ke perantingan ini tekniknya ya. Kalau kenapa saya katakan tadi ini sangat subur di bawah sinar matahari ya, karena dia memang memerlukan sinar matahari penuh ya untuk pertumbuhannya. Dan karena itu ya, apabila kita tempatkan pada yang teduh, maka dia condong ya. Di sini ya, kalau kelemahannya ya dari teh-tehan ini, jarak antar daun ini ya, jarak antar daun ini akan semakin memanjang ya, dan juga
daunnya ini akan berwarna kusam ya, atasnya ini tidak sehijau ini ya. Kalau itu di dalam naungan atau di bawah paranet atau di bawah atap ya. Jadi dia lebih condong jarak antar daunnya itu terlalu jauh, sehingga itu kurang bagus ya. Sedangkan kita biasanya kalau untuk bonsai ya, diusahakan itu jarak antar daun itu tuh rapat ya. Bahkan untuk batang sekalipun diusahakan tunas antar tunas ini rapat. Jadi dia terlihat gimana ya, karakter dari pohon itu terlihat tua, itu nah karakternya yang kita cari. Jadi ini ya kelemahannya di situ, jadi harus di bawah sinar matahari langsung. Jadi seperti itu untuk batang. Sudah akar sudah pasti ya, kurang lebih sama sancang juga akar dia kokoh ya, pokoknya kurang lebih seperti sancang lah. Oke, kalau daun seperti itu, dan juga dia akan tumbuh ya, tumbuh tunas. Kalau dipotong dia akan tumbuh tunas di ketiaknya seperti itu. Dan ini juga nih saya ada potong kemarin ya, jadi dia tumbuh di sela-selanya kayak gitu. Dan diusahakan ini di bawah sinar matahari langsung ya, seharian full. Kalau tidak dia jarak antar daunnya ini panjang. Mengenai perbanyakan sekarang untuk teh-tehan ini saya bilang sangat mudah sekali ya dalam memperbanyaknya. Dengan syarat di waktu musim penghujan. Nah, seperti di bulan Februari kan, Januari, Februari. Nah, itu Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu sangat bagus untuk memperbanyak jenis teh-tehan ini ya. Tapi kalau di musim kemarau memang sih dia tumbuh, tetapi kita harus menggunakan sungkup ya. Tapi kalau di musim hujan kita tidak menggunakan sungkup ya. Bahkan kalau memang itu udaranya ya di bulan di musim penghujan, maksud saya ya, di musim penghujan, kalau udaranya memang lembab, itulah walaupun kita tanam pucuknya seperti ini ya, tanam pucuk ini dia hidup dan dia mengeluarkan akar ya, akar. Nah, seperti itu walaupun kita tanam pucuk. Nah, misalnya ya, kalau kita memperbanyaknya seperti ini ya. Tunggu sebentar ya, kita cari dulu batang yang akan kita potong ya. Kita cari dulu di sini ya. Sekiranya sebagai contoh. Ya, saya skip aja dulu ya. Oke, ini dapat kita batangnya ya, yang akan kita jadikan contoh, misalnya seperti ini ya. Jadi kita ambil ya, yang biasa ya, yang saya potong itu ya, memang sih dari batang hijaunya ini bisa ya, cuma resikonya itu pertumbuhannya ya 50-50 ya, soalnya dia masih terlalu muda. Tetapi ya kalau untuk ini sih kelamaan kayak gitu, nah kita menunggunya ya. Jadi kita ambil yang seperti ini saja ya. Untuk yang ini juga bisa, sebenarnya bisa ya, misalnya ini kita ambil ya, ini kayak gini ya. Oke, jadi terus kita buang ya. Misalnya kita ambil ini ya, ataupun batang besar juga sebenarnya bisa ya, bisa. Jadi kita buang ya pucuk-pucuknya ya. Nah, kita kurangi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini kita buang di sini ya. Ya, seperti ini saja. Terus ya, untuk bawahnya ini kita jangan langsung tancap seperti ini saja ya. Ini nanti yang pasti kalau kita langsung tancap memang sih hidup ya, cuma kita nanti akan mengatur ulang akarnya ini. Jadi waduh, lebih baik kita pendekkan saja seperti ini ya.
kita pendekkan supaya nanti akarnya itu bagus. Nah, lalu kita rapikan ya, kita potong seperti ini ya, tetapi kita potong dengan membuang kambium luarnya seperti ini ya. Ya pokoknya seperti ini ya, apa ini namanya ini ya. Nah kayak gini lah. Nah, oke. Nah, jadi nanti ya, kalau kita potong seperti ini dan juga kita tancap, nanti dia, mana gunting saya tadi ya? Iya ini. Nanti dia itu akan tumbuh akar ya. Akarnya itu nanti tumbuh di sini ya. Dia tidak akan tumbuh di bawahnya sini, tapi di sini, di antara sela-sela ini. Jadi nanti dia akarnya keluarnya itu begini nanti. Bisa kayak tangan saya ini, bermekar begini. Nah, kalau kita potong seperti ini ya. Tetapi kalau kita memotong ya, misalnya ini ya, saya beri contoh ya. Untuk penanamannya misalnya kita potong dengan lancip seperti ini ya. Ini kan lancip ya. Nah, lancip ya. Ini biasanya akarnya yang keluar nanti akar tunggal ya. Akarnya itu 1 atau 2, 3 aja dia langsung masuk ke dalam. Tapi kalau ini ya, kita potong seperti ini, nanti dia akarnya itu nyebar ya ke samping dia. Nah, seperti itu. Dan juga ya untuk kedepannya biasanya saya memotongnya ini seperti ini ya. Jadi misalnya kayak gini kan, ini kan jadi lebih mudah kita dalam mengaturnya ya, karena dia sudah merak ya. Jadi mau kita bikin besar bisa, dibikin small juga bisa ya, apalagi dibuat mame juga bisa ya. Kalau ukuran jarak ya, jarak ini, yang ini dari bawah tanah ini sampai ke atas ini dekat, jadi enak. Nah ini contohnya sebagai penanaman. Dan biasanya lah setelah kita tancap seperti ini, biasanya untuk 2 minggu ya, 2 minggu dia pasti sudah berakar. Tetapi 2 minggu itu masih akarnya itu masih putih ya, masih beluman kuat. Jadi kita harus menunggu selama 1 bulan ya. Usahakan 1 bulan. Kalau kita sudah selesai tanam atau pengen memindah, usahakan itu setelah 1 bulan. Kalau perlu 3 bulan ya, itu lebih bagus lagi 3 bulan. Nah seperti ini ya. Nggak kelihatan. Nah ini ya, ini saya tanam ya, sudah. Oke, kalau ini sudah berumur 1 bulan ya, 1 bulan, dan ini pun masih belum ada akar yang tembus ya, belum ada akar yang tembus. Ini sedikit sekali ya, masih 1 ini. Nah ini ada akarnya baru tembus. Ini sudah 1 bulan ya. Dan untuk tetehan ini sangat mudah sekali ya pertumbuhannya. Nah seperti ini, dan dia juga tahan terhadap hama penyakit ya. Nah, walaupun ada hama penyakit itu dia tidak mudah mati ya. Yang paling banter yang menguningkan daun seperti ini. Nah ini yang saya tanam ya, sama contohnya seperti itu tadi ya. Nah ini langsung di bawahnya ada percabangan langsung, jadi enak ya, sama seperti ini juga ya. Nah, dan ini saya ambil dari batang yang agak besar ya. Nah, soalnya ini mudah pertumbuhannya, jadi batang besar kah atau pucuknya juga bisa. Itu tadi dengan syarat ya, kita lakukan di musim penghujan. Kalau kebanyakan kalau tidak di musim penghujan itu mana ya, kering dia biasanya itu. Apalagi kalau kita telat nyiram, waduh, ya udah itu kering biasanya. Oke, kita kembali lagi ya ke laptop. Kita kembali lagi ke yang besar ini ya. Oke, terus yang kesekiannya ya, saya lupa juga nomornya yang keberapa ya. Untuk media yang digunakan dia
gimana ya, tidak ada ya, tidak ada pastinya dia tuh lebih suka media media yang dia sukai itu gimana ya ini ya, tidak ada yang pastinya yang jelas. Dia menggunakan media apapun cocok ya, entah itu kita gunakan sekam ataupun pasir malang, ataupun tanah merah ya, macam-macam pokoknya. Dia serba mudah ya, dia bisa menyesuaikan diri, asalkan ya dengan syarat lagi ya, tanah tersebut itu terdapat nutrisi ya. Kayak ini kan, ini saya gunakan tanah merah ya, tapi bukan dari tanah liat, tanah merah. Nah, dan ini pun saya campur dengan ini, apa ini namanya, aduh lupa saya, arang. Saya gunakan dengan arang. Nah, seperti itu. Dan juga sedikit kompos ya dari pelapukan daun. Ya udah, tinggal saya campur itu aja, sudah, dia sudah tumbuh subur ya. Nah, seperti itu saja untuk media ya, dia tidak terlalu pilih-pilih dalam media. Dia menyukai apapun media ya, yang penting itu tidak basah ya, tidak terlalu basah. Seperti biasanya yang suka media basah itu seperti anting putri. Nah, seperti itu ya. Ini tidak terlalu menyukai yang terlalu basah. Itu saja. Oke. Ya, jadi sampai di situ dulu ya untuk perkenalan teh-tehan ya, terus pembibitannya seperti apa ya. Oke, kalau kita ulangi mulai dari perakaran, dia bagus ya, kuat, kokoh. Habis itu batang menyerupai sancang, daun seperti ini ya, mirip serut ya, mirip serut ya. Cuma bedanya di sini dia sangat menonjol sekali, dan daunnya juga tidak terlalu kaku, walaupun kaku ya, cuma tidak seperti serut kaku. Oke. Bentuknya seperti ini. Oke. Habis itu pembibitannya tinggal potong tancap seperti itu saja, bahkan dari pucuk juga bisa. Oke ya, sampai di situ dulu. Apabila ada saran, kritik ataupun komentar, silahkan ditulis ya di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta tanda like-nya seperti ini. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.